Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun faqad fazal man ittaqa wa khaba man tagha. Kayaknya kegedean nih suaranya nih. Dikecilin dikit kali ya. Berjumpa lagi kita dalam panjang umur ya Allah ya Rabbi. Terakhir aneh kemarin dulu waktu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah jumpa lagi. Bagi-bagi aja Pak, terus bagi-bagi aja terus aja. Saya nggak usah yang ceramah, nggak usah, udah jamaah aja udah. Ntar kita nggak usah udah. Baru sampai langsung di mari, di mana-mana mah saya suruh makan dulu, ngopi dulu. Emang bener-bener dah. Dengan mengucap alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, dengan mengucap Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucap keabadian Al-Quranul Karim, dengan mengucap bahwasanya firman Allah subhanahu wa ta'ala, lau kana al-bahru midadan li kalimat rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Kandungan Al-Quran itu Pak, Bu, kandungan Al-Quran itu apabila laut nih jadi tinta gak bakal cukup untuk menuliskan kandungan Al-Quran. Dan Al-Quran itu abadi sepanjang masa, gak bisa ada yang rubah-rubah, gak ada yang bisa tandingin, dan kagak ada yang bisa buat. Betul apa tidak? Silahkan buat. Di luar negeri, di Amerika pernah ada satu percetakan ingin meniru Al-Quran, meledak, kebakar, dan semuanya meninggal dunia. Di Israel bukan baru satu kali orang-orang ingin menulis Al-Quran. Begitu halaman pertama Al-Quran udah dibilang dzalikal kitabu la raiba fihi, nggak bakal ada yang keraguan di dalamnya, mutlak nggak ada keraguan sedikit pun. Al-Quran telah bicara soal apa yang belum dibicarakan, semua udah ada dalam Al-Quran. Facebook ada nggak dalam Al-Quran? Facebook, Twitter, Instagram ada nggak dalam Al-Quran? Ada nggak? Ada. Cuman kita aja yang belum bisa baca atau belum bisa ketemu. Surat apa tuh? Surat Shaf. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Tuh. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Itu jamak afwahihim. Berarti dengan media mereka. Karena kalau mulut mestinya tunggal, famun mulut. Tapi dengan mulut mereka dibikin berulang, katanya jamak bukan mufrad, jamak. Berarti mulut mereka. Padahal logikanya mulut cuma satu. Itulah salah satu yang menunjukkan keabadian Al-Quran. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan media mereka, dengan Facebook mereka, Instagram mereka, Twitter mereka, dengan komunitas mereka, dengan YouTube mereka, dengan WhatsApp mereka. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Tuh dalam Al-Quran. Hari ini yang paling berbahaya bagi bangsa kita apa? Yang paling berbahaya bagi bangsa Indonesia hari ini apa? Yang paling pecah belah persatuan apa? Yang paling jadi fitnah apa? Yang bikin semua jadi berantakan siapa? Yang bikin cebong, kampret, kodran, kadrun siapa? Yang bikin bid'ahan, pengkhianat siapa? Yang bikin ngata-ngatain togat, togut, kafir, kafir, jolam adalah buzzer. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ada nggak buzzer dalam Al-Quran? Habis kefitnah dapat duit, ada nggak? Ada. Wailul likulli humadatil lumadah. Celaka orang yang mengumpat, mencela, memaki,
Tahu-tahu habis maki gimana? Alladzi jam'a malahu wa 'addadah wa yahsabu anna malahu akhladah. Tuh. Habis maki-maki orang dapat duit. Ada buzzer dalam Al-Qur'an. Coba, itulah keabadian Al-Qur'an. Diperjuangkan oleh Rasulullah dengan darah dan air mata, diperjuangkan oleh para sahabat Nabi. Antum tahu bagaimana orang-orang zaman dulu mempertahankan Al-Qur'an biar sampai ke tangan kita? Mereka dakwah itu Al-Qur'an. Mereka hanya dibekali dengan 1 ekor kuda, masuk ke tempat musuh, masuk ke tempat Heraklius. Siapa itu yang masuk ke Heraklius? Umair. Masuk ke siapa lagi? Ke istana Kisra. Ja'far. Masuk ke macam-macam semua. Ke Mesir, ke Misra, masuk ke Habasyah, ke Ethiopia. Ngapain kalau bukan menyebar luaskan Al-Quran, mengajarkan tauhid. Saudara, salah satunya di antara semua sahabat yang bertugas untuk menyebar luaskan Al-Quran itu bernama Umair. Dia sampai ke pasukan Heraklius di Romawi. Sampai di sono dibunuh dengan cara dibelah badannya. Coba. Ini Rasulullah belum pernah marah kecuali marah seperti sekarang ini. Belum pernah marah kecuali seperti sekarang ini. Mereka sedang memperjuangkan Al-Quran, saudara. Kejadiannya pada tahun 630, 2 tahun sebelum Rasulullah wafat. Rasulullah perintahkan kepada para sahabat Nabi, balas, cari siapa pembunuhnya. Tuh, Rasulullah rahmatan lil alamin, kalem, lembut, tapi jangan coba-coba mengganggu kehormatan umat Islam. Cari, apa kata Nabi, sampai dapat. Dikerahkan 2000 pasukan. Belum pernah satu pun peperangan dalam Islam yang dimulai dengan Islam, belum pernah. Biasanya Nabi diserang. Perang Badar, bukan perang Badar, penyerangan Badar. Perang Uhud, bukan perang Uhud, penyerangan Uhud. Penyerangan Khandaq, penyerangan Hunain, penyerangan Nabi diserang. Tapi kali ini sahabat Nabi dibunuh 1 orang doang nih, 1 orang doang, bukan 6. 1 orang dibunuh dengan kejam. Dikerahkan 2000 pasukan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil Nabi berkata, cari siapa pembunuhnya. Sampai dapat. Rasulullah belum pernah sampai diperintahkan sama Nabi, Ja'far, pimpin peperangan ini. Apabila Ja'far wafat, ya Zaid bin Harisah, pimpin peperangan ini. Apabila Zaid bin Harisah wafat, ya Abdullah ibnu Rawahah, pimpin peperangan ini. Setelah itu kalau wafat juga musyawarah. Nabi udah sakit-sakitan. Pada waktu itu Nabi udah lemah, sakit, panas badannya. Belum pernah Rasulullah sakit seumur hidupnya. Inilah perang Mu'tah yang terjadi di Jordania. Maka dipimpin oleh Ja'far. Ketika itu Ja'far menyerbu. Bapak ibu pasukan ini berapa? 2000 diserahkan oleh Nabi. Mereka berada sampai 300.000 pasukan mereka. Coba. Konon sampai ada yang mengatakan 600 sampai 700.000. Coba betapa gemuruh beraninya Ja'far. Mau ngapain kecuali untuk menebar sampai Al-Quran ke tangan kita. Kalau bukan karena perjuangan para sahabat, nggak sampai Quran di tangan kita. Saudara sekalian, luar biasa heroiknya Ja'far ibn Abi Thalib. Ja'far itu adalah kakak dari Ali ibn Abi Thalib. Ja'far ini ipar daripada Umar bin Khattab. Ja'far ini punya istri Fatimah binti Khattab, adik daripada Umar bin Khattab. Ja'far menyerbu itu
menerjang-terjang dengan luar biasa pasukannya. Nah, di dalam peperangan Islam, di dalam peperangan zaman dulu, kalau bendera jatuh kalah perang. Ya, zaman dulu begitu. Kalau jatuh kalah perang, berarti kalah itu. Ditandai dengan jatuhnya itu. Kalau menang ditancepin, celep, ini wilayah gue, begitu. Maka ternyata Ja'far sambil satu yang pegang bendera di tangan kiri, satu dengan pedangnya luar biasa. Mau ngapain begitu, Pak? Mempertahankan Al-Quran sampai dia lengah. Dia ketebas tangan Ja'far bin Abi Thalib dengan pasukan Heraklius, putus gelepar tangannya. Sebelum bendera itu jatuh, disamber oleh Ja'far dengan tangan kanannya. Bayangkan betapa pedih dan sakitnya. Tangannya putus sebelah, gelepar tuh di bawah tangannya tuh, di bawah dia lihat tangannya putus, darah berhamburan. Ja'far masih memegang itu bendera umat Islam, panji umat Islam. Dan akhirnya karena seperti itu, putus lagi sebelah ditebas. Sebelum itu jatuh, Ja'far peluk dengan dua sikunya, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya ceritain ini bukan untuk membakar hawa nafsu, bukan. Jangan diselewengkan seperti itu. Saya lagi cerita sejarah betapa para sahabat Nabi memperjuangkan sampai Al-Quran sampai ke tangan kita. Itu yang saya maksud. Jangan dibilang ini provokator, jangan. Lagi pula nggak ada yang seperti itu di negara ini. Di negara ini orang-orang Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu, ini adalah orang-orang yang zimmi, orang-orang yang bersama-sama membangun bangsa kita. Beda, ya. Ini yang saya cerita harbi, kafir harbi yang senantiasa berperang dan memerangi umat Islam. Itulah Ja'far bin Abi Thalib. Dia pegang dua-duanya sampai tak sanggup lagi berdiri karena habis darah bercurah, dan Ja'far tewas dalam keadaan syahid fi sabilillah. Sebelum Ja'far wafat, panji itu segera ditangkap oleh Zaid bin Harisah yang kebetulan ada di sampingnya. Sahabat sekalian, demikianlah perjuangan peperangan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ja'far di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua sayap di kiri dan kanan. Itulah Ja'far yang mendapat julukan Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang memiliki sayap. Aneh, beribu-beribu aneh. Sebelum dia wafat, orang-orang sudah memanggilnya Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang memiliki sayap. Rupanya dia wafat dalam keadaan tanpa tangan. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, bukan maksud untuk membawa kesedihan. Yang Al-Fakir ingin sampaikan adalah begitu perjuangan para sahabat Nabi dalam mempertahankan Al-Quranul Karim, dalam mempertahankan Al-Quran sampai ke tangan kita. Kalau tidak perjuangan Nabi dan para sahabatnya, Quran gak bakal sampai ke tangan kita. Betul apa tidak? Nah, hari ini Quran sudah sampai ke tangan kita karena perjuangan Nabi dan para sahabatnya. Ini Quran sudah sampai ke tangan kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian, mari kami ingin informasikan satu informasi yang berharga buat antum semua, bahwa Al-Quran itu sampai ke tangan kita karena kita ada di tengah kota.